Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Manajemen Humas yang beranggotakan 1. Bila Kirana Iranda, 2. Susanto, 3. Ari Susilo, 4. Tri Aprilia, dan 5. Sulistiona Arifin. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Bila. Mbak Bila, silahkan. Baik, terima kasih Mbak April. Pengertian manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengelola atau mengatur. Secara terminologi itu suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan, perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan daya manusia dan sumber lainnya. Yang kedua, humas. Humas dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha untuk menjalin dan membina saling pengertian di antara organisasi dan dukungan masyarakat melalui komunikasi dan sarana lain untuk mencapai kemanfaatan dan kesepakatan bersama. Terus manajemen humas adalah manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat yang merupakan seluruh proses kegiatan sekolah yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta membina untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat yang berkepentingan secara langsung dengan sekolah. Dengan demikian, kegiatan operasional pendidikan, kinerja, dan produktivitas sekolah diharapkan semakin efektif dan efisien. Terus selanjutnya berbagai definisi humas. Humas adalah aktivitas komunikasi dua arah dengan publik, perusahaan organisasi yang bertujuan untuk menumbuhkan saling pengertian, percaya, dan saling membantu kerjasama. Definisi public relation adalah usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja guna membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakat. Pendapat ini menunjukkan bahwa public relation dianggap sebuah proses atau aktivitas yang bertujuan menjalin komunikasi antara organisasi dan pihak luar organisasi. Masa mengatakan public relation adalah suatu perencanaan dengan menggunakan komunikasi persuasi untuk mengetahui persepsi masyarakat. Selanjutnya, yang B, tujuan manajemen humas. Tujuan utama public relation adalah menciptakan, mempertahankan, dan melindungi reputasi organisasi atau perusahaan, memperluas prestis, menampilkan citra yang mendukung. Tujuan utama public relation sebagai berikut. Yang A, mengevaluasi sikap dan opini publik. B, formulasi dan implementasi prosedur psikoorganisasi atas komunikasi dengan publik, mengorganisasi program-program, mengembangkan hubungan dan goodwill lewat proses komunikasi dua arah, yang terakhir mengembangkan hubungan positif antara organisasi dan publik. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Fungsi manajemen humas. 1. Menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan publiknya, baik publik inter maupun ekstern, dalam rangka menanamkan pengertian. 2. Menilai dan menentukan pendapat umum yang berkaitan dengan organisasinya. 3. Memberikan saran kepada pemimpin tentang cara-cara mengendalikan pendapat umum sebagaimana mestinya. 4. Menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam rangka menciptakan iklim pendapat publik yang menguntungkan organisasi atau lembaga. 5. Menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum. 6. Melakukan riset pendapat, sikap, dan harapan masyarakat terhadap institusi, serta memberi saran tindakan-tindakan yang diperlukan institusi untuk mengatasinya. 7. Menciptakan dan membina komunikasi dua arah yang berlandaskan kebenaran dan informasi yang utuh. 8. Menarik calon tenaga yang baik agar menjadi anggota serta mengurangi keinginan anggota untuk keluar dari institusi. Selanjutnya, Bertrand R. Calvert dalam bukunya Public Relation, Principles and Problems mengemukakan 3 fungsi humas, yaitu yang pertama, mengabdi kepada kepentingan umum, yang kedua, memelihara komunikasi yang baik,
Dan yang ketiga, menitik beratkan moral dan tingkah laku yang baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ari. Berikutnya, fungsi public relation atau humas. A. Fungsi konstruktif. Dijanalis menganalogikan fungsi ini sebagai perata jalan. Jadi, humas merupakan garda terdepan yang di belakangnya terdiri dari rombongan tujuan-tujuan perusahaan. Peranan humas dalam hal ini mempersiapkan mental publik untuk menerima kebijakan organisasi. Humas menyiapkan mental organisasi atau lembaga untuk memahami kepentingan publik. Humas mengevaluasi perilaku publik maupun organisasi untuk merekomendasikan kepada manajemen humas, menyiapkan pro-kondisi untuk mencapai saling pengertian, saling percaya, dan saling membantu terhadap tujuan-tujuan publik, organisasi atau lembaga yang diwakilinya. B. Fungsi korektif. Fungsi korektif berperan sebagai pemadam kebakaran, yakni apabila api sudah terlanjur menjalar dan membakar organisasi atau lembaga, maka peranan yang didapat dimainkan oleh humas adalah memadamkan api tersebut. Artinya, apabila sebuah organisasi lembaga terjadi masalah-masalah krisis, masalah-masalah publik, maka humas harus berperan sebagai mengatasi terselesaikannya masalah tersebut. Lanjut. D. Tugas dan kewajiban manajemen humas. 1. Menyampaikan pesan atau informasi dari perusahaan secara lisan, tertulis atau visual kepada publiknya, sehingga masyarakat atau publik memperoleh pengertian yang benar dan tepat mengenai kondisi perusahaan, tujuan, dan kegiatannya. 2. Melakukan studi dan analisis atas reaksi serta tanggapan publik terhadap kebijakan dan perusahaan, memberi informasi kepada penjabat eksekutif tentang public acceptance atau non-acceptance atas cara-cara pelayanan perusahaan kepada masyarakat. 3. Menyampaikan fakta-fakta dan pendapat kepada para pelaksana tugas guna membantu mereka dan memberikan pelayanan yang mengesankan dan memuaskan publik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Arifin. Silakan. Baik, terima kasih Mbak April. Selanjutnya, E. Ruang lingkup manajemen humas. Yang pertama, membina hubungan keluar atau publik eksternal. Publik eksternal adalah publik umum atau masyarakat. Mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang diwakilinya. A. Press relation. Mengatur dan memelihara hubungan dengan media seperti pers, radio, film, dan televisi yang utama adalah pers. B. Government relation. Mengatur dan memelihara hubungan dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Lembaga atau instansi resmi yang berhubungan dengan kegiatan sekolah. C. Community relation. Mengatur dan memelihara hubungan dengan masyarakat setempat. D. Supplier relation. Mengatur dan memelihara hubungan dengan para leverancer atau pemborong, kontraktor agar segala kebutuhan perusahaan dapat diterima secara teratur serta dengan harga dan syarat-syarat yang wajar. E. Customer relation. Mengatur dan memelihara hubungan dengan para langganan, sehingga hubungan itu selalu dalam situasi bahwa langgananlah yang sangat membutuhkan pendidikan, bukan sebaliknya. Yang kedua, membina hubungan ke dalam atau public internal. Public internal adalah publik yang menjadi bagian dari unit atau badan atau perusahaan atau organisasi itu sendiri. Tujuan hubungan masyarakat ke dalam ialah pada hakikatnya untuk meningkatkan kegairahan bekerja para guru, tenaga akademik, karyawan, lembaga, atau instansi yang bersangkutan. A.
employee relation, memelihara hubungan khusus antara manajemen dengan guru dalam kepegawaian secara formal. Misalnya, mengenai penempatan, pemindahan, kenaikan pangkat, pemberhentian, pensiun, dan sebagainya. Human relation, memelihara hubungan khusus antara sesama warga dalam sekolah secara informal sebagai manusia atau secara manusiawi. Pergaulan antara manusia bukan sebagai hubungan manusia secara formal. C. Labor relation, memelihara hubungan antara kepala sekolah dengan komite serta turut menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Mengadakan tindakan-tindakan preventif, mencegah kesulitan-kesulitan yang timbul karenanya, turut melancarkan hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak. D. Stockholder relation, industrial relation, sesuai dengan sifat dan kebutuhan sekolah, yaitu mengadakan hubungan dengan para pemegang saham. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Susanto. Silakan Mas Susanto. Ruang lingkup bidang kerja humas di sekolah ini adalah dapat dikelompokkan dalam beberapa bidang. 1. Koordinasi dengan kepala sekolah dan unsur pimpinan lain. 2. Kerjasama dengan BP atau BK dalam menangani masalah kemampuan minat dan keluargaan. 3. Kerjasama dengan warga sekolah. 4. Kerjasama dengan tokoh masyarakat. 5. Kerjasama dengan aparat pemerintahan kelurahan. 6. Menjalani silaturahmi. 7. Kerjasama dengan perguruan tinggi tentang kemajuan pendidikan. 8. Mengembangkan lingkungan yang harmonis. 9. Menjalani kerjasama dengan kantin sekolah, pengurus OSIS tentang kebersihan lingkungan. Di samping hal-hal tersebut, di atas Wakra atau PP Humas melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Melakukan koordinasi secara kontinu dengan semua unsur pimpinan dan tata usaha. 2. Menerima tamu umum yang berkaitan dengan tugas Humas. 3. Menyampaikan informasi terkait bersekolah dan informasi-informasi lain yang ada kaitannya dengan guru dan persekolahan. 4. Menuliskan berbagai informasi di papan pengumuman guru dengan rapat dinas, rapat awal tahun, rapat kelulusan, rapat akhir tahun, dan kenaikan kelas. 5. Mempersiapkan agenda rapat dan menyampaikan guru yang tidak hadir pada saat belajar kepada piket guru. 6. Mempersiapkan pertemuan-pertemuan dengan pengurus komite jika ada hal-hal yang perlu dibicarakan. 7. Melakukan home visit bersama BP atau BK, wali kelas jika ada siswa yang sakit atau siswa yang jarang masuk sekolah. Demikian presentasi dari kelompok 6. Apabila banyak kurang dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.